Yehosua atau Kitab Yosua pasal 4. Maka terjadilah ketika seluruh bangsa itu telah selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Yahweh kepada Yehosua dengan berkata, pilihlah 12 orang bagimu dari antara bangsa itu, 1 orang dari setiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka, katakanlah, pungutlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan, dari tempat jejak kaki para imam berdiri, dan kamu harus membawanya bersamamu ke seberang, serta meletakkannya di tempat kamu bermalam pada malam ini. Lalu Yehosua memanggil ke-12 orang yang telah dia persiapkan dari antara Bani Israel itu, 1 orang dari masing-masing suku. Dan Yehosua berkata kepada mereka, menyeberanglah ke depan tabut Yahweh Elohimmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan masing-masing dari kamu mengangkat sebuah batu di atas bahunya sesuai jumlah suku dari Bani Israel, supaya menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika di kemudian hari anak-anakmu bertanya dengan mengatakan, apakah arti batu-batu ini bagimu? Maka kamu harus berkata kepada mereka, oleh karena air sungai Yordan tersibak di depan tabut perjanjian Yahweh, yakni pada saat tabut itu menyeberang di dalam sungai Yordan, air sungai Yordan itu tersibak, maka batu-batu itu telah menjadi tanda peringatan bagi Bani Israel sampai selamanya. Dan Bani Israel itu melakukan seperti yang telah Yehosua perintahkan, dan memungut 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, menurut jumlah suku dari Bani Israel, seperti yang telah Yahweh firmankan kepada Yehosua, dan menyeberang bersamanya ke tempat bermalam, serta meletakkannya di sana. Maka Yehosua menyusun ke-12 batu di tengah-tengah sungai Yordan, di tempat kaki para imam yang mengangkut tabut perjanjian itu berdiri teguh, dan batu-batu itu masih ada di sana sampai hari ini. Dan para imam yang mengangkut tabut itu berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai setiap hal selesai, yakni yang telah Yahweh perintahkan Yehosua untuk mengatakan kepada umat itu, sesuai dengan segala yang Mose perintahkan kepada Yehosua. Maka umat itu bergegas serta menyeberang, dan terjadilah ketika bangsa itu telah selesai menyeberang, tabut Yahweh dan para imam menyeberang di depan bangsa itu, dan keturunan Ruben dan keturunan Gad serta setengah suku Manasye itu dengan bersenjata menyeberang di depan Bani Israel, seperti yang telah Mose katakan kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang bersenjata menyeberang di hadapan Yahweh, siap berperang ke dataran Yeriko. Pada hari itu Yahweh membuat Yehosua terpandang di mata seluruh umat Israel, dan mereka menghormati dia seumur hidupnya, sama seperti mereka menghormati Mose. Lalu Yahweh berfirmanlah kepada Yehosua dengan mengatakan, perintahkanlah para imam yang mengangkut tabut perjanjian itu, supaya mereka keluar, naik dari sungai Yordan. Maka Yehosua memerintahkan para imam itu dengan berkata, keluarlah dari sungai Yordan itu. Dan pada saat para imam yang mengangkut tabut perjanjian Yahweh itu telah keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan telapak kaki para imam itu telah ditarik naik ke tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya, dan meluap sepanjang tepinya seperti hari sebelumnya. Dan bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada hari ke-10 dari bulan pertama, dan berkemah di Gilgal di perbatasan timur Yeriko. Dan ke-12 batu itu yang telah mereka ambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yehosua di Gilgal. Dan berkatalah dia kepada Bani Israel dengan berkata, apabila kemudian hari keturunanmu menanyai ayah mereka dengan mengatakan, apakah arti batu-batu ini? Maka kamu harus membuat anak-anakmu mengetahui dengan mengatakan, Israel telah menyeberangi sungai Yordan itu di tanah yang kering, karena Yahweh Elohimmu telah mengeringkan air sungai Yordan di depanmu,
sampai kamu menyeberang seperti yang telah Yahweh Elohimmu lakukan terhadap Laut Suf saat Dia mengeringkannya di depanmu sampai kita menyeberang, sehingga seluruh penduduk negeri mengetahui bahwa tangan Yahweh itu kuat, supaya kamu takut akan Yahweh Elohimmu sepanjang masa.